Al-Fatihah bini anallaha yataqabbalu salata wa du'a wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin na'im wa khalisan liwajhihil karim thumma ila rahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah anallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa anallaha yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa anallaha yutawwil a'marana wa a'marakum fi ta'atillahi wa rasulihi ma'al lutfi wal afi wal afiyah wa yakhtim lana bi husnil khatimah indal maut wa ila hadratin nabi Muhammad bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para asatid, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Jami' Al-Barokah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa maringi kula lan panjenengan nikmat sehat wal afiat, diparingi ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, dan mudah-mudahan insyaallah bahagia di dunia ngantos teng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita masih membahas tentang hak-hak dengan saudara kita, hak dan kewajiban kita dengan saudara kita, sampai pada halaman 47. Al-ittihadu yurithul quwwah. Bersatu itu menyebabkan kekuatan. Kebersamaan itu akan menuju suatu kekuatan. Yuhka anna rajulan lahu aulad. Dikisahkan, dihikayatkan bahwasanya ada seseorang yang mempunyai beberapa anak. Walamma qaruba huduru ajalihi, tatkala dekat waktunya ajalnya. Jadi orang tadi itu sudah kroso sepuh, sudah mau nazak, kroso gak dawa umur iki. Da'ahum, maka beliau pun memanggil mereka anak-anaknya. Wa a'ta kulla wahidun minhum, dan beliau memberikan satu persatu dari mereka, dari anak-anaknya itu, huzmatan minar rimah, satu ikat dari anak panah. Wa amarahu bikasriha, dan beliau perintahkan anak-anak tadi itu untuk mematahkan anak panah tadi. Fahawala kasroha bikulli quwwatihi falam yastati, fahalla ar-rajulu al-huzmata wa a'ta kulla wahidin rumhan. Fahawala kasroha, maka mereka satu persatu itu mulai berusaha untuk mematahkan satu ikat anak panah tadi itu dengan kekuatannya. Falam yastati, dan tidak ada yang mampu. Mboten nonton sing saged. Fahalla ar-rajulul huzmah, maka si ayahnya tadi itu, orang tadi itu mulai melepas anak panahnya tadi, kemudian diberikan kepada si anak satu persatu. Terus kalau tadi satu ikat, sekarang satu-satu. Fakasarahu bisuhulah, maka anak-anaknya tadi itu bisa mematahkan dengan gampang sekali. Faqala lahum, lalu si ayah mengatakan, mathalukum kamathali hadhil huzmah, perumpamaan kalian anak-anakku seperti perumpamaan ikatan ini. Ini tahattum wajtama'tum, jika kalian itu satu kata, satu hati, dan kalian itu berkumpul, artinya bersatu, tidak bercerai-berai, lam yaqdir aduwukum an yaghlibakum, musuh kalian tidak akan bisa mematahkan kalian, tidak akan bisa mengalahkan kalian. Wa in ikhtalaftum, nah ini, dan jika kalian itu berselisih,
wa tafarraqtum, lalu kalian berpecah belah, sahula ala aduwikum an yahzimakum, maka akan mudah bagi musuh-musuh kalian untuk mengalahkan kalian. Mithla hadhir rimah al-mufakkakah, seperti anak panah yang tercerai-berai ini, allati qadartum an taksiruha, yang mana kalian semua bisa mematahkannya, bila ta'ab, nggak pakai capek, wala masyaqqah, nggak pakai ngoyo. Tsumma ansyada qailan, lalu si ayah mengatakan dengan membikin syair, kunu jami'an ya baniya idza tara khatbun wala tatafarraqu ahada, ta'bar rimahu idza ijtama'na takassura wa idza iftaraqna takassarat afroda. Intinya sama, yaitu diperintah untuk ayo bersatu wahai anak-anakku, karena bersatu itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Akan tetapi jika kita bercerai-berai, maka akan mudah dikalahkan. Ini yang ada di dalam kitab kita, pembahasannya tentang indahnya kita bersatu, hadirin. Kita akan bahas dengan beberapa pandangan. Pertama, tentang agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paring kulolan panjenengan ini iman Islam mulai hidupnya sampai nanti ketika ajalnya pun masih sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman. Ada beberapa hal di dalam Islam ini, di antaranya ada hal-hal yang disepakati bersama dan tidak bisa untuk dipisahkan. Seperti apa? Contoh seperti di dalam mengucapkan kalimat syahadat. Maka tidak ada khilaf di antara ulama, mengucapkan kalimat syahadat itu termasuk daripada rukun Islam dan sebagainya. Perintah sholat juga begitu, zakat, haji, semuanya, puasa juga, ini sesuatu yang disepakati. Dan di dalam Islam sesuatu yang disepakati itu jauh lebih banyak daripada yang dijadikan khilaf. Sekarang khilaf di antara para alim ulama, khilaf di antara para imam. Contoh jelas, contoh saja yang sekarang fenomena yang sedang terjadi, perintah tentang meniadakan sholat Jumat, iya kan? Nah, ada beberapa kiai-kiai yang sudah keluar itu ya, surat edarannya di WA dari PCNU Kota Malang dan sebagainya, dan sudah disepakati mustasyarnya ada 15 ya kiai yang di situ menyetujui tentang ada 7 poin, di antaranya kalau pemerintah sudah melarang untuk Jumatan maka hendaknya ditiadakan itu Jumatan. Sebenarnya masalah Jumatan, khilaf di antara ulama adalah rahmat, khilafu ummati rahmah, sebagaimana athar disebutkan perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat, itu kelihatan sekarang. Perbedaan pendapat di antara imam-imam itu, hadirin, jangan dijadikan acuan untuk kita menang-menangan. Ini tidak boleh, tidak boleh ini, karena Nabi SAW pun memberikan kelonggaran di dalam Islam itu. Oh banyak, hadirin, banyak. Niki kalau cerita dari, saya coba bicara dari awal sampai akhirnya ya, biar panjenengan paham. Tentang mengucapkan syahadat, tasyahud ketika sholat. Silahkan panjenengan buka kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, babnya bab tasyahud. Kalau panjenengan pingin derek ngaji, silahkan derek ngaji hari Ahad ba'dal maghrib di Tanjung Gang 2. Saya membaca kitab itu. Babnya bab tasyahud. Ada 3 riwayat. Pertama riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Abdullah bin Mas'ud, dan riwayat Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Yang ketiga-tiganya, hadirin, itu beda, teksnya beda.
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. At-tahiyatul mubarakatut thayyibatu lillah, kanok sholawate. Itu riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Riwayat Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari beda lagi, hadirin. Dari 3 riwayat ini bukan berarti Kanjeng Nabi gak konsisten yo, bukan. Ada makna kalau yang dilakukan Rasulullah itu sampai 3 riwayat tadi, bahkan nanti ada 6, hadirin. 3 riwayat tadi itu menunjukkan diberi kebebasan di dalamnya. Ada orang tahiyat at-tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, boleh sah tahiyatnya. Ya kalau sekarang panjenengan kali kulo saat ini dalam keadaan normal ya, gak sakit, gak ada udzur dan sebagainya. Barangkali, jenenge barangkali Pak, wonten tiyang, ada orang tadi sebelum sholat maghrib makan, begitu takbir wetenge senep, wis ndek ngarep dhewe Pak, dadi imam, lha gak enak, kebelet sampai ngene-ngene, napa larane? Apa maksud? Ngempet sampai kati ngentut gak enak, sop full sampai nang buri, sedangkan perut gak bisa ditahan. Lek sampai muni at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, tut temenan muni Pak, tut mau metu, batal sholatnya, iya kan? Dikasih kelonggaran oleh syariat, at-tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, boleh hadirin? Ayo. Nah, ini nanti kalau kita bicara 4 mazhab khilaf Pak. Nah, itu tasyahud. Sekarang masalah Jumatan, biar kita paham di sini. Masalah Jumatan ini hadirin, ada 4 mazhab semua menyatakan, dan ini muktamad, semuanya disetujui, boleh dilakukan. Tidak ada dasar untuk meniadakan Jumatan. Panjenengan tahu Romo Yai Mail Sengkaling Dau, itu ulama lawas nih Pak, Yai 3 zaman itu, zaman Londo, zaman Jepang, zaman PKI, menangi KB beliau. Itu saya pernah tanya, dan ketika beliau masih gesang, saya tanya beliau, Jumatan Yai pas zaman penjajahan Jumatan le, masih ambek kol kodimi Imam Syafi'i, mek wong papat, Jumatan, perang nih Pak. Artinya kalau saya boleh mengkoreksi sedikit, bukan kemudian memakai bahasa meniadakan Jumatan dan sholat zuhur, dosa hadirin, dosa. Kalau memakai bahasa begini, Jumatan untuk sementara waktu di masjid hanya boleh 40 orang saja, sisanya silahkan sholat Jumat di rumah masing-masing dengan jumlah 12 orang atau 3 orang atau 40 orang, gak apa-apa. Tapi tidak boleh memakai bahasa meniadakan Jumatan. Koyok gak, lek wong sampai gak Jumatan lalu sholat zuhur, dosa hadirin. Nah, perbedaan umatku itu adalah rahmat, di sini kelihatan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Jumatan itu boleh dikerjakan orang 40 beserta imamnya, berarti 39 sa imami 40. Imam Malik mengatakan 12 orang boleh Jumatan selain imam, jadi 13 sa imami. Yes. Imam Abu Hanifah mengatakan 3 papat sa imami. Dasarnya mana? Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah yang isinya annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qaiman. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu ketika khutbah Jumat dalam keadaan berdiri. Kitab Ibanatul Ahkam ya, Syarah Bulughul Maram, juznya juz 2, nomor hadis 42. Nanti panjenengan bisa lihat. Saya terangkan detail kenapa?
biar panjenengan pirsa khilaf itu jangan dijadikan menang-menangan, tapi niki jadikan jalan keluar. Niku kula ulangi hadisnya, bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW khutbah dalam keadaan berdiri. Faja'al 'ir minasyam, tiba-tiba ketika khutbah datang rombongan pedagang dari kota Syam, dodolan Pak. Itu tahun kedua di kota Madinah Al-Munawwarah. Perintah sholat Jumat itu berada di kota Mekah, tapi tidak didirikan Rasulullah. Begitu sampai di Madinah, tahun kedua baru diadakan sholat Jumat. Namanya Masjid Jum'ah, antara Kuba dengan Masjid Nabawi, pinggir jalan sekarang. Masjidnya Masjid Al-Jum'ah. Alhamdulillah sudah pernah sholat di sana. Saya lanjut. Ketika Rasulullah sholat khutbah, semua ini derek. Saat itu sing derek gak lanang to hadirin. Ono wedok ono anak-anaknya. Jumlah muslimin tidak banyak waktu itu. Melok kabeh. Ketika ada orang jualan dan orang tidak tahu kalau orang ini jualan ini ternyata di dekat masjid. Tidak tahu nih, wong Syam ini juga bukan orang Islam. Layaknya orang zaman dulu lek dodolan niku nggawa kaya napa namanya? Nggone nganu bawa boto niku napa namanya? Cikar. Iya cikar ya. Dulu orang bawa boto no cikar ya. Sapi ya itu datang rombongan terus ono sing nganu sulak-sulak selimut sikat, apa-apa lah begitu peralatan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari, sehingga wong sing teng masjid niku padha melayu kabeh, sahabat iki melayu kabeh. Kata Kanjeng Nabi SAW, hadis itu menyebutkan fanfalatan nasu, maka seluruh orang lari ilaiha kepada pedagang tadi itu, fa wa baqiya fil masjid 12 nafar, dan tersisa di masjid 12 orang saja. Ulama mengatakan sing termasuk rolas niku Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Kari wong rolas Rasulullah khutbah. Apakah Rasulullah marah? Mboten. Diteruskan khutbahnya. Nah, setelah mereka puas kulaan, sebagian balik. Lah balik ini ki dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Imam Abu Dawud niku Imam Syafi'i menyebutkan ada yang balik sekitar 40 orang. Setelah ada 40, Nabi mengatakan aqimis sholah, ayo qomat hadirin, sholat Jumat. Sampai sini bisa dipahami? Mulai paham? Saya terangkan supaya panjenengan lebih paham lagi. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i mengambil pendapat ini 40 wong, soalnya sing balik 40 Pak jumlahnya. Dan Nabi mengatakan aqimis sholah, ayo sholat qomat, maka didirikan sholat Jumat setelah ada 40. Ini pendapat Imam Syafi'i, dipakai lah kita pakai 40 Pak. Oke? Imam Malik dari hadis riwayat Imam Muslim tadi, wong-wong podo melayu kabeh, tersisa wong rolas. Kanjeng Nabi tetap nerusno khutbah, berarti Jumatan masih ada, berarti Jumatan minimal wong rolas. Tinggal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dapat dari mana kok mengatakan Jumatan 3 orang, kemudian yang satu imamnya berarti 4 orang. Imam Abu Hanifah memakai dalil Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat maka bersegeralah menuju zikrullah, maksudnya menuju tempat sholat, wadharul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Perintah Gusti Allah teng mriku niku kepada orang-orang yang beriman, bukan cuma orang satu tapi orang banyak, dan dikatakan jamak niku, wakeh niku minimal 3, kata beliau begitu.
aqallul jama' thalathah. Paling sithike dikandhan disebut jamak atau wong akeh iku lek ana wong telu niku pun kathah. Berarti kata Imam Abu Hanifah lek wis telu berarti oleh Jumatan. Sampai sini bisa dipahami? Ini solusi derek-derek. Guduk morong kemudian unggul-unggulan yo mendeng Imam Syafi'i, mendeng salah panjenengan. Khilaf di antara umat itu bukan dijadikan eker-ekeran, tetapi dijadikan rahmat seperti keadaan yang kita hadapi sekarang. Sampai kapanpun seandainya saya memakai kata seandainya kemudian Malang niki Surabaya zona merah merona, guduk merah tok niki Pak, merah merona, atau lek kowe delok Google Map niku moro merah apa? Lek macet iku merah hitam, saking nemene mungkin, mudah-mudahan ndak, Allahumma amin. Mungkin insyaallah sing sakit corona di Kota Malang insyaallah diparingi saras kabeh, Allahumma amin ya rabbal alamin. Misalkan ini memang zona merah yang sangat hitam sehingga para alim ulama kita mengatakan jangan ada Jumatan di masjid, kula suwun yang ada di masjid ini tetap Jumatan walaupun wong telu hadirin. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Walaupun wong telu. Sapa niku? Pak Ilyas sing nyekel kunci, Pak Masruh sing adzan, Gus Huda sing ngubungi napa? Khotibe, ambek khotibe. Wis wong papat iku tak wis nyel. Liyane silahkan mengadakan Jumatan di rumah masing-masing. Tapi tidak meniadakan Jumatan, karena itu khilaf dengan 4 mazhab hadirin. Sampai sini paham? Jadi solusi. Ngaten. Oke? Nah, kula mboten keras dalam hal ini, saya tetap patuhi peraturan pemerintah, peraturan ulama saya nderekaken. Alhamdulillah di Jamek masih ada Ustadz Hasanuddin sebagai mustasyarnya, kemudian juga ada Habib Soleh guru kita, juga ada Ustadz Marzuki Mustamar, alhamdulillah, yang fikihnya kuat, yang kekeh di dalam pendirian untuk tetap mengadakan Jumatan. Sungguh disayangkan di beberapa masjid sudah di lockdown, sudah ndak ono Jumatan. Lucunya keterangannya adalah sesuai dengan perintah Kapolri. La Allah, ya Allah. Mulai kapan masjid niku peraturannya melok Kapolri? Jumatan gak Jumatan niku sing nentokno ulama napa umara? Ulama napa umara? Jawab Pak, ulama napa umara? Ulama. Umara pun wonten bagiannya memberikan stimulus pemerintah supaya jauh lebih baik, kemudian pengadaan tenaga bantuan, tenda darurat, itu tugas pemerintah. Tetapi urusan masjid, kurikulum masjid, apa yang akan disampaikan itu ulama. Ojo ngelama, umara nyerobot tugasnya ulama. Karena tidak ada ulama sing nyerobot tugasnya umara. Cek paham? Paham? Nah, jadi eman tenang. Yang dalam mengkhawatirkan derek-derek dosane kok sing nanggung sapa? Seandainya ada orang kemudian dia tidak ada uzur, ya gak musafir, ya gak loro, gak apa-apa, kemudian gak Jumatan, sholat zuhur, dosane sing nanggung sapa? Takmir mau nanggung dosa? Nggak mau kan? Nah iya, tanya ulamanya dulu. Lawong takmir ning nanggung bisyarah gak gelem kok kating nanggung dosa. Yes. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Saya ulangi lagi, khilafnya umat itu jadikan rahmat, artinya bisa jadi solusi. Alhamdulillah.
Apa kaitannya dengan ini hadirin? Dengan apa yang kita sampaikan tentang bersatu ini menyebabkan kuat, dengan bersama kita bisa menjadikan kekuatan. Ini kita lihat bangsa kita sedang bercerai-berai dengan ini. Antar ulama khilafnya sangat luar biasa. Jarang nyun sewu sangat. Kalau dulu kita lihat sering kali ada pertemuan antar ulama NU. Ulama Muhammadiyah juga mengadakan juga mukernas kek bopo jenengi lah ya, tapi itu sering, 1 tahun bukan sekali, sehingga tanakut atau perbedaan di antara ulama niku tidak terlihat, sekalipun ada tapi tidak terlihat. Ulama rukun, umat rukun. Yang kita lihat sekarang ini hadirin, ojo sak provinsi, sak kampung kini wae niki Mulyorejo niki ulama ikon nglumpuk dadi siji angel lah niki. Nggih napa nggih? Nggih Gusti Allah. Wonten apa niki? Engko kiai iki diaturi rawuh, iki diaturi rawuh, iku ono ae alasane. Aduh ngapunten kula lapas undangan iki anu gini. Tidak ada bersatunya. Lah terus yuk nopo? Kita lihat, masya Allah, kalau kita melihat efek corona nih, juga dampak baiknya banyak, ya kan? Wis, prai undangan kabeh, wis, kiai, ustad gak payu pak, kula mboten nate mirsani, nggih, ulama kiai galau melebihi galaunya corona nih pak, nggih, WA, yai. Ya napa lujeng jenengan? Lujeng Ustaz, alhamdulillah. Jenengan pas lapo niki nganggur Ustaz, gano penggawean, gano job. Oh nggih yai, sami. Ya saya kene ngelompok ngopi, Pak. Kayak ini ngelihat itu, oh berarti ono efek, alhamdulillah. Habaib, waduh habaib niki kelompok iki angel lek acara manten ya hol. Niku saya bendina ngelompok habaib, iya wong gano pondok prei pengajian tergantung takmirnya menyodorkan monggo Ustaz prei napa mboten anu, oh tetap ngaos alhamdulillah, tapi beberapa masjid mboten, stop ndak ada kajian prei gano kajian wong nglumpuk gak oleh, masya Allah. Ya sudahlah. Nggih, mboten niku kebijaksanaan masing-masing ya. Ya, tapi lek temriki dipreikno nggih kula kudu guyu langsung ngaji mek wong 8 kok dipreikno. Lek 30, 300 sing teko iku sampe nang ambet, nah iku preikno mboten napa-napa. Iki mek wong 8 marang dikabari Ustaz ngajinya libur ya, corona. Lho ya bodoh, lha mek wong 8 kon prei. Hadirin. Iya, iki gak usah ngenteni corona, ndek kene wis gak ono wong ya apa meneh lek corona tambah entek wong tambahan. Hadirin. Ya Allah, ya. Jadi saya ulangi lagi, ini membawa hal yang baik, dampak yang baik, diantaranya para alim ulama'i podo gelem lenggahan sareng. Ini bagus ini, bagus. Mungkin insya Allah cepat diangkat dan insya Allah ditetapkan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bercerai-berai, hancur. Dulu bangsa Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda, Jepang, dan seandainya kesukuannya, maksudnya itu antar suku-sukunya tidak bersatu seperti perjuangan yang sebelum-sebelumnya, ya tidak akan pernah merdeka kan, nggak nggih? Nah, tidak ada proklamasi Pak. Tapi ketika bersatu, ya semuanya jadi mudah memang. Di dalam persatuan itu ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa isinya bersatu niku hadirin? Kok bisa membawa kekuatan? Ternyata jawabannya tiang lek bersatu niku ada yang dia mau mengalah, ada yang mau menurunkan egonya untuk kemaslahatan bersama. Saya ambil contoh saja, kita sering mirsani rapat ya kan, rapat.
Kadangkala dalam rapat itu pasti akan ada khilaf. Tapi kan keputusan rapat tidak semua pendapat diterima kan ngoten. Namanya rapat ya harus ada satu kesepakatan. Kalau yang satu ngotot, mangke ternyata tidak disetujui pendapatnya, terus yang diterima adalah pendapat yang lain. Ketika pendapat yang lain tadi itu gagal, sing merasa wau usul pasti mengalahkan, coba winginane melo aku. Nah, ini yang merontohkan kita hadirin. Yang kita hadapi sekarang ini adalah kayak masalah bersama ya, sedoyonipun. Dalan ancur bolong-bolong. Leme iso bengok-bengok tok ya gak mari-mari, Pak. Kudu ono sing tandang. Ono sing tandang tapi gak ono sing ngusul mendur, ya gak mudhun danane, Pak. Sebenarnya kita saling membutuhkan. Hanya saja perlu turun bersama, dihadapi bersama. Ngaten. Ada lagi contoh yang kedua. Ini contohnya itu dulu di zaman SMP kula niku wonten guru kita, saya tidak nyebut nama ya, guru dalem ini, beliau ini memang BP, Pak, keras. Nandi niku nggawa penjalin itu dulu. SMP 2 itu dulu favorit kan dulu. Sebenarnya gara-gara beliau ini, karena orangnya tertib. Telat samblek, Pak. Pak, biyen zaman saya sekitar tahun 80-an itu samblek, tepak. Nek saiki disamblek meneh gurune penjara, Pak. Kan begitu. Subhanallah. Suatu saat muncul keputusan dari kepala sekolah. Ini saya masih ingat betul. Saya tidak nyebut kepala sekolahnya ya. Kepala sekolah mengatakan bocah-bocah itu aja oleh Jumatan nang jobo. Saat itu kita Jumatan di Masjid Nur Kidul Pasar. SMP luru, Pak. Ya, pemene mulai cilik wawan iki NU. Guru yang yang saat itu jadi guru agama roto-roto di semua SMP, SMA adalah guru-guru Muhammadiyah. Jenengan sadar tidak sadar kenyataan seperti itu tahun itu ya, betul ya. Jarang guru SMP atau guru SMA NU itu jarang, roto-roto yang masuk ke SMP itu mesti Muhammadiyah. Dan panjenengan tahu kan Muhammadiyah itu membolehkan Jumatan di sekolah, membolehkan Jumatan di kantor, itu kan betul ya. Nah, akhirnya kita curhat kepada kita punya guru di pondok. Kata beliau, waduh ya gak saleh, Jumatan ya nang masjid. Sekolahmu apa? Musola, Pak. Wah ya apa musola, gak sah. Zaman itu saya masih ingat. Akhirnya kita ngotot untuk sholat Jumat di mana? Masjid Nur. Caranya bagaimana? Anak-anak sholat, sebagian sing gak ngerti niku melok sholat Jumat di sekolah. Kulo kali beberapa orang menek pager, nggawa sarung menek pager melawayu teng pundi? Masjid. Oh. Nah. Ini pertama ndak ketahuan, Pak. Tahun pertama ndak ketahuan, Jumatan lolos to, aman. Tapi kan sing ning njaba iku penak. Apa? Iya. Soalnya kok iso tuku es, iso tuku bakso, cerita nang kanca-kanca. Enak Jumatan di Masjid Nur kon, mulai sik iso mangan es sik ngene, sik iso. Kan seneng wong arek sekolah niku lek wayemu metu sekolah niku rasane kaya penjara no, narapidana ucul teko penjara kan begitu. Wah, subhanallah. Tambah kathah, Pak. Sing melok kula Jumatan di luar itu. Jenengan bayangkan di zaman saya, di angkatan saya itu 10 kelas. Satu kelasnya 35 sampai 40 orang, 35 orang. Anggap 35. Anggap cewek cowok pitulas, anggap begitu. Kalau 10 kelas kan 170 orang, Pak. 170 loh itu. Anggap separuh nih, Pak. Berarti 85 orang. 85 orang ben Jumat metu kali kula brudul iku kelas saya tok lho. Gurung diikuti kelas 2 atau kelas 3-nya. Anggap 85 ping 3. Piro? Gus piro, Gus? 200 lebih
Lebih ya, 250 anak jenengan bayangno metu teko SMP loro mencolot pagar. Ketika ketemu kan ketemon. Wah, akhirnya ketemon kali guru BP tadi. Kok sudo iki nandi digoleki. Dan itu betul-betul kita pakai cara, Pak. Nopo? Sangondo. Bayangno iku. Jadi kita malam-malam kita nggowo ondo, marang ngono diuncalno ndek njaba. Nanti kalau Jumatan ondoe dipasang, terus kita di sebagian ada yang lewat tembok iku engko ditarik menisor, cek nopo? Ondoe engko iso digawe munggah mudune mencolot. Begitu ceritanya begitu. Subhanal Malikil Qudus hadirin, mulai Jumatan mari mangan es niki, mari mangan pentos sik ono sing mangan cilok niku dicelok. Ngene menek di isor wis diinteni kali guru BP. Kan gak ngerti, Pak. Begitu munggah mencolot jelek, wonge wis ngene nggo penjalin. Stop. Nek ngene kon. Tuh waduh dikelompokno, Pak. 250 orang. Wakil lho niku 250 wong. Mosok musuh wong siji kalah. Jawabannya kalah, Pak. Kenapa? Kita dipatahkan satu-satu. Mental kita dihajar satu-satu. Wah. Loro kan, Pak? Loro kan? Jumat berikutnya jumlahnya berkurang. Sebagian ikut, sebagian sing ngotot, kula tetep gepuk gak apa-apa. Saya masih ingat tersisa sekitar, kalau saya ingat ya, itu sekitar 25 sampai 30 orang. Tetap kita ngotot. Akhirnya dilunggono, diseneni. Sampai mulai meni sik pantet Jumatan di masjid, sampean kabeh bapak tak kon celuk rene. Begitu. Tapi kita kan gak mungkin, Pak, manggil bapak kita. Gak mungkin kan? Tetap Jumatan di luar. 30 tetap, Pak, istiqomah. Nah, bagaimana cara mengalahkan ini? Sing 30 mulai kompak. Ya apa iki? Gampang. Engko lek dikeroyok, engko lek ana sing mudhun siji digebuk, kekno gak apa-apa. Terus ndang mencolot sing kedua, ketiga, keempat ndang mudhun, engko cekelen penjaline. Ngono ah? Iya. Ngono sing nyekel dadi wong siji dikeroyok sama mosok kate gak menang. Ngono lah kok ya apa lek dilapor dong. Yo gak mungkin, ada yang bilang gak mungkin, kita kan sholat Jumat untuk Allah. Wah, untuk Allah iki sing gare menang yo. Iya wis bismillah. Waduh, saya termasuk koyoke memimpin itu modele waktu itu ya. Saya mudun, ya Allah kula sik sing mudun sret temenan, kula yang kena pukul prowak. Pun rencana kan berikutnya mencolot, Pak ojo dikanu kancaku, Pak, mencolot. Wah, sing Pak niki akhirnya kalah hadirin. Kalah. Orangnya ngamuk kan. Awas kok. Karena kita emosi, ya pemenik ini mergosono, Pak. Nanti ngomong, lek lanang, Pak, ojo nyeluk bolo sampean. Ngono. Lek anjen sampean lanang ayo wis. Engko dinten ndek kene. Di belakang SMP 2 waktu itu masih belum bangunan, Pak. Kita tunggu, Pak. Iku nyeluk kanca liyane, Pak. Wong sing mergosono niku sing betik-betik niku, sing gak sembayang, sing ngombe melok ngenteni kabeh. Wedi ngeres. Orangnya kalah. Kita nggak bangga sih, gara-gara itu kita nggak bangga sebenarnya. Tapi kita kemudian datang sama beliau dan kita minta maaf, kita terangkan alasannya apa. Jawaban beliau ini, lakon ngeroyokan, lakon ngeroyokan yang mesti aku kalah. Memang orangnya rodok mokong juga, tapi kita dapat pelajaran penting. Iya, di saat kita bersatu, siapa yang bisa mengalahkan? Tidak ada. Tapi ketika mental kita dijatuhkan satu-satu, tak, wassalam hadirin. Oke? Dari semua motivator dunia itu, saya simpulkan pengajian kita karena sudah isya, cuman satu yang bisa memotivasi kita itu siapa? Ulama. Hadirin. Makanya panjenengan tahu ulama itu yang dilemahkan dulu. Lek ulama wis kalah, caranya banyak. Dikai dunya, dijuju duit, fatwanya dirubah, lemes wis. Mulai paham poin yang saya terangkan? Paham ya? Ketika gak mungkin akan ada pemerintah kemudian hancurkan tembak, tambah bangkit, Pak.
pasti yang disikat dulu ulamanya, kiai ini dilemahkan dulu. Lemes sudah umat ini. Jadi kalau sapu, kita bayangkan sapu lidi, yang mengikat sapu lidi itu, tali itu ulama hadirin. Mulai dibatasi ulamanya, tidak boleh khutbah menyindir pemerintah, tidak boleh jadi ini, tangkepi satu-satu, lemah. Paham gak? Allah. Kejadian ini di zaman Nabi Muhammad terjadi. Kapan itu? Perang Uhud. Perang berkecamuk luar biasa. Kemudian ada orang munafik teriak-teriak, "Wis, Muhammad tak pateni, Muhammad mati, Muhammad mati." Muslimin yang perang saat itu dengar Rasulullah mati, sedih hadirin. Lu lah terus kayak apa perang ini? Sempat kalah sebentar. Ya Allah. Di sini kita mulai menghargai ya opo pentingi duwe guru. Ini penting. Bapaknya tadi itu yang kita ceritakan tadi itu ibarat gurunya ngasih contoh kepada anak-anaknya. Sekarang kalau kita melihat ini space besar, saya sudah cerita kepada panjenengan, nasional kita punya guru-guru masya Allah. Dibenturkanlah antara habaib sama kiai. Ini cara mereka hadirin. Kopiah putih, kopiah ireng dibenturkan, dihembuskanlah namanya, nanti pakai nama yang lain, contohnya di embel-embeli Nusantara. Oh engko lek ono kiai gawe kopiah ireng Islam Nusantara iki wis gak padha mbek anuan. Jangan jadi umat Islam yang bodoh hadirin, kula suwun ngoten. Jangan mau dibenturkan. Iko guruku, kiai guruku, habaib guruku. Habaib kiai, ayo melek. Anda lagi dibenturkan. Umat butuh disatukan. Sampai sini paham? Paham? Alhamdulillah. Kita tidak akan bisa dipisahkan dengan para habaib, tapi kita juga tidak bisa memisahkan diri dari para kiai. Panjenengan tahu panjenengan bisa sholat ini karena dulu kecil panjenengan belajar tuntunan sholat. Lek dulu ngarani pasolatan, betul? Sing ngarang buku pasolatan itu bukan habaib, itu kiai, Kiai Asnawi saking Kudus. Makam beliau di sebelahnya Sunan Kudus. Betul? Para kiai tidak bisa lepas dari habaib. Kenapa? Setiap kalau diruntut gurune para kiai Habib, mesti ono Habib. Jadi jangan kemudian dibenturkan Cak Nun MH Ainun Najib, nggih Cak Nun ambek Habib Lutfi, podo itu sama di hadapan kita. Sing melok habaib, ojo kemudian petantang panjenengan melok habaib. Ilingo sing ngajari sampean Quran iku kiai, ustad, kudu habib, betul ya? Ini penting ini. Ini yang sedang dihembuskan hadirin oleh orang-orang musuh Islam di luar sana. Saya tidak tahu dari kebijakan mana-mana dan sebagainya. Koyok-koyok antara NU mbek Habib ono tukaran, gak ada Pak, gak ono. Paham? Yai Marzuki sama Habib Jamal satu, Yai Marzuki sama Habib Soleh jadi satu. Hop, sudah. Ini penting. Dari sisi dakwah kita nderek para kiai. Kenapa? Dakwahnya para kiai lebih lemah lembut, lebih fleksibel nang masyarakat. Ayo guyub. Habaib kita tiru dari sisi mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ngaten. Kalau panjenengan ingin tahu indahnya habaib dengan kiai, silahkan panjenengan lihat rekaman di YouTube Habib Syekh sama Ki Entus yang menjadi Bupati Tegal.
Entus yang apa? Dalang itu kan juga dai Pak, kiai itu, nggih, hanya lewat seni. Dan boleh loh hadirin, boleh loh ya, jangan kemudian haram, ojo kabeh haram apa. Satu, jejer sama Habib Syekh di sela-sela perbincangannya, silahkan dilihat nanti, terus mungkin di capture taruh di media kita. Beliau mengatakan noleh sama Habib Syekh, sama panjenengan beb, mun panjenengan itu kan punya darah sama Rasulullah, pasti kalau pasti surga nih beb, jauh lali dak nyong gitu lah. Jangan lupa sama saya beb, saya ini butuh dibantu loh, ini loh contoh indah ya. Monggo itu dibawa di masjid yang kita cintai, kita mix antara habaib sama kiainya. Jangan sampai ada gambaran di luar sana pun cukup sing wis teng jopo jarno wis jarno. Sekarang yang kita hadapi adalah bersatunya umat itu akan turun rahmat. Kalau corona bisa menyatukan, apalagi panjenengan sedaya, panjenengan lebih konkret daripada corona, panjenengan sanes virus. Diawali dari yang kecil ini, teko Mulyorejo Kemulan ini, ayo belajar bismillah. Dan saya harap panjenengan yang di bawah kados kita semua ini, ya kita sowan kiai kita, ya kita sowan habaib kita yang ada di sini. Ganok dibeda-beda no kabeh podo bismillah, karena nafa atau kemanfaatan itu akan Allah turunkan jika kita bersatu. Tapi kalau kita tetap bercerai-berai dengan bendera masing-masing, iki dewe, tidak akan Allah turunkan rahmat. Naudzubillahi min dzalik, hancur pastinya. Mugi-mugi diparingi barokah dunia akhirat, dan mudah-mudahan pengajian kita manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.